ilmu ini yang kita bahas. Baik, supaya cukup waktunya, Bapak Ibu, kita coba telah sejarah siapa pendiri agama Kristen itu. Kaum Nasrani di barat maupun di timur, di utara maupun di selatan, mereka selalu punya keyakinan bahwa agama Kristen itu adalah agamanya Yesus. Betul? Kristen mereka sandarkan kepada Yesus. Padahal kalau kita baca referensinya jangan buku-buku sejarah, tapi referensinya haruslah Injil itu sendiri. Kalau dibaca Injil, Bapak Ibu, yang menjadi pedoman hidup mereka, di sana kita temukan ayat-ayat bahwa ternyata pendiri agama Kristen itu bukan Yesus, tapi Paulus. Ini dalilnya dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 sampai 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Paulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi pertama kali muncul kata-kata Kristen itu adalah waktu Paulus mengajar di Antiokhia, yang saat itu Yesus sudah tidak ada di bumi. Kemana Yesus? Menurut iman mereka, Yesus disalib untuk menebus dosa. Menurut iman kita, kemana Yesus? Kemana? Diangkat ke langit. Berdasarkan dalil surat An-Nisa ayat 157 dan 158. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Nabi Isa itu tidak mati dibunuh dan disalib, tapi yang dibunuh dan disalib waktu itu siapa? Orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Yesus. Yesusnya diangkat ke langit oleh Allah. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Ruh dan jasadnya diangkat ke langit oleh Allah, diselamatkan dari pembunuhan orang-orang Yahudi di masa itu. Kan beda keyakinan kita dengan mereka. Kalau mereka disalib menebus dosa. Saya alhamdulillah sudah 2 kali datang ke Bethlehem, ke Yerusalem, tempat kelahiran Yesus, dan saya sudah naik ke Bukit Golgota itu. Di Bukit Golgota itu ada 3 orang yang disalib. 1 Yesus, 2 orang penjahat yang lain. Maka kalau saya debat dengan pendeta atau dengan Kristen, saya tanya begini, Anda percaya penyaliban itu menebus dosa manusia? Oh iya, itulah intisari agama kami. Lalu saya tanya dia, kalau itu yang menjadi sumber keyakinan Anda, pertanyaan saya, 2 orang yang terdahulu yang disalib itu menebus dosa siapa itu? Oh, itu pusing dia 7 keliling. Nah, itu nggak mampu lagi menjawab. Kita jebak dia. Karena keyakinan dia penyaliban itu menebus dosa, betul tidak? Maka pertanyaan saya, 2 orang yang terdahulu yang disalib itu menebus dosa siapa itu? Tidak ada dong kalau cuma Yesus yang menebus dosa sementara sama-sama disalib. Oh, kalau begitu penyaliban di zaman dulu tidak ada kaitannya dengan teologi penebusan dosa. Itu sebenarnya semacam hukuman terberat bagi orang-orang yang dianggap melakukan kejahatan tingkat tinggi. Nah, Yesus karena saingan raja waktu itu Pontius Pilatus, dianggap berbuat makar kepada negara, berbuat makar kepada pemimpin, maka hukumannya harus salib. Itu hukuman yang terberat. Sama dengan kalau di Indonesia, hukuman terberat dihukum di mana? Nusa Kambangan. Kalau internasionalnya di Guantanamo, di Kuba.
di masa itu disalib. Tidak ada kaitannya dengan penebusan dosa. Makanya yang benar adalah Al-Quran. Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh. Wa ma qataluhu yaqinan. Sebenarnya yang diserupakan itu wajahnya saja, wajah Nabi Isa. Jadi ada orang lain diserupakan wajahnya oleh Allah persis seperti Yesus. Tapi badannya enggak, cuma mukanya saja. Maka orang yang sudah kenal dengan Yesus ketika itu, ketika dia mau disalib, yang sudah kenal, wa ma qataluhu yaqinan. Mereka tak yakin kalau yang disalib itu Yesus. Kenapa? Mukanya memang sama persis. Katakan Yesus itu besar tinggi, tapi yang disalib itu adalah pendek. Kan tidak cocok. Mukanya sama persis seperti Yesus. Kayak saya dengan Roma Irama, kata orang. Saya di mana-mana bilang, katanya saya mirip Roma Irama. Tapi saya bilang Roma Irama yang mirip saya. Itu mukanya yang diserupakan. Karena konon ceritanya waktu Pontius Pilatus itu mau kan dulu ceritanya kan Yesus punya murid 12 orang. Salah satunya murtad, namanya Yudas Iskariot. Nah, ketika dia murtad itu diperalat oleh Raja Pontius Pilatus supaya bisa nangkap Yesus. Dibilang, siapa yang bisa nangkap Yesus, saya kasih hadiah sekian ekor onta, sekian dinar. Tergiurlah Yudas Iskariot ini. Saya bisa menunjukkan tempat di mana Yesus berada. Dia bersembunyi di gua. Cuma saya tidak bisa menjadi eksekutor. Tolong saya dikirim, didampingi sama tentara. Saya hanya dalil saja, penunjuk jalan saja. Nanti eksekutornya itu tentara. Oke, kata Pontius Pilatus, dikirim. Nah, Allah kan tahu orang ini mau menangkap Yesus, mau menyalib. Begitu mau sampai di tempat Bapak Ibu, itu tentara bilang, saya di mana mau nangkap? Saya kan belum kenal orangnya. Kata Yudas Iskariot, nanti gini, siapa yang aku peluk, aku cium, tangkap itulah Yesus. Allah nggak tahu. Begitu mereka mau nyampe di gua itu, langsung Allah angkat itu ruh dan jasadnya Nabi Isa lewat gua ke atas sana. Tiba-tiba dihadirkan oleh Allah, ada manusia baru. Allah alam, siapa itu? Dihadirkan manusia baru dengan wajahnya persis sama seperti Yesus. Datang Yudas, langsung dibunuh sama Yudas oleh eksekutor ini. Tentara tadi langsung ditangkap, dibawa ke Raja Pontius Pilatus. Ketika itu dia langsung dibawa mana? Dihakimi, dibawa ke Bukit Golgota itu, disalib. Tapi orang yang sudah kenal dengan Yesus, wa ma qataluhu yaqinan, mereka tidak yakin kalau itu adalah Nabi Isa. Maka dalam Islam, saya dulu sebelum masuk Islam Pak, baca ayat ini, menurut saya di Islam itu lebih mulia kedudukan Yesus daripada di Kristen. Karena di Kristen Yesus itu hina sekali. Ya, masa Tuhan dipaku-paku, disalib, diludahi, hina sekali Tuhan ini. Tapi di Islam mulia Nabi Isa itu. Ini Bapak Ibu. Jadi Yesus tidak tahu menau dengan kata-kata Kristen ini, tidak tahu. Ini karangan Paulus itu. Pauluslah pendiri agama Kristen. Nah, pertanyaannya, siapa sebenarnya Paulus ini? Kenapa dia begitu hebat melahirkan sebuah agama baru yang disandarkan agama itu kepada Yesus? Nenek, rata-rata hampir 100% penganut Kristen tidak tahu ini. Kenapa tidak tahu? Karena mereka tidak pernah belajar Injil. Mereka tidak pernah belajar kitab suci seperti kita belajar kitab suci Al-Quran. Mereka tidak pernah belajar. Mana ada di Kristen taman pendidikan Injil itu? Tidak ada. Orang belajar Injil, tidak ada. Makanya Bapak Ibu pernah nggak mendengar ada musabaqah tilawatil Injil? Seperti beliau musabaqah tilawatil Quran, ada? Tidak pernah. Apalagi misalnya ada musabaqah hifdzil Injil, lomba menghafal Injil, tidak bakal ada.
Jangankan menghafal, bacanya kagak. Menghafal mungkin. Saya jamin, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa hafal itu. Bagaimana hafal tiap tahun berubah ayatnya? Berubah terus. Paus nggak bakal, apalagi teri. Pausnya aja nggak hafal, apalagi teri. Ini kayaknya Pentiumnya agak berkurang dikit ini. Ya, agak berkurang dikit Pentiumnya ini. Jadi mereka tidak tahu isi Injil, tidak tahu. Maka saya kalau debat, saya bedah itu Injil, baru mereka itu pada terheran-heran. Jadi kalau mau menjelaskan Kristen, Pak Bu, jangan pendekatan buku sejarah, apalagi pendekatan Al-Quran. Kalau kita dakwah sama orang Kristen pakai Al-Quran, ya ditolak sama dia. Ilmu yang paling jitu berdakwah kepada mereka, kita kuasai ilmu Injil ini. Saya pernah di Padang, Pak, ceramah di salah satu masjid, mau dipukul saya pakai bentungan. Ada orang datang ke saya, mau dipukul saya, haram bicara Injil di masjid, haram. Saya memang salah, belum saya antarkan apa pentingnya belajar Injil, mau dipukul saya. Nah saya trauma, maka di sini saya nggak mau dipukul lagi. Saya harus jelaskan dulu dikit-dikit, ya kan? Pak, kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, coba teliti Al-Quran, hampir sepertiga isi Al-Quran itu, saya ulangi, hampir sepertiga isi Al-Quran itu, bicaranya, pembahasannya hanya membahas dua agama ini, Yahudi dan Nasrani, dengan segala macam bentuk penyelewengannya. Tidak henti-hentinya Al-Quran membahas itu. Makanya kita orang Islam, mau tidak mau, harus selalu bersinggungan dengan dua agama ini. Kenapa? Karena kita punya target juga. Kita punya target. Targetnya apa? Kita wajib mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Makanya dalam Al-Quran kata apa? Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir ahli kitab itu, wahai orang-orang ahli kitab, ta'alu ila kalimatin sawa, marilah kamu semua kembali kepada satu kalimat yang sejak dahulu kala antara kami dan kamu sebenarnya tidak ada perbedaan. Kalimat apa itu? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mari kamu semua kembali ke ajaran yang benar ini. Allah na'budu illallah, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Mengatakan Nabi Isa Tuhan, berhentilah kamu menyembah Tuhan selain Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, jangan jadikan pendeta-pendeta kamu sebagai Tuhan selain Allah. Ajak mereka. Fa ittawallau, kalau mereka berpaling dari dakwahmu, berpaling dari ajakanmu, berpaling dari seruanmu, faqulu ashhadu bi anna muslimun, katakan kepada mereka, meskipun kalian menolak dakwah kami untuk mengembalikan kamu ke jalan yang benar, lalu kamu tolak, kami tetap istiqomah beragama Islam. Pak, Bu, berita ini sudah dijalankan belum semua orang Islam? Sudah pernah belum sama mereka? Sudah pernah ngomong belum? Ada yang bilang, Ustaz, kan kita disuruh menjaga toleransi. Kan Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi jangan singgung dia. Itu betul. Betul itu memang ayat itu, lakum dinukum waliyadin,
bagimu agamamu, bagiku agamaku. Di surat apa itu? Surat apa? Al-Kafirun. Pertanyaan saya, lakum dinukum waliyadin itu di awal ayat atau di akhir? Awalnya apa? Kuliah. Udah ngomong belum? Kan ada kul di situ. Ngomong dulu. Lah kalau sudah ngomong tapi tidak boleh, baru lakum dinukum waliyadin. Ini belum ngomong sudah lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kapan orang mau masuk Islam, Bapak Ibu? Ngomong aja belum. Nah ini lemahnya kita orang Islam, betul nggak? Lah dia agamanya nggak benar, berani dia buat tentingan dakwah ke kampung-kampung orang Islam. Makanya kita di Amerika ini rahmat Pak. Peluang kita untuk berdakwah besar sekali. Maka Rasul katakan apa? La ayyahdiyallahu rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Kalau melalui perantaraanmu lah kemudian orang mendapatkan hidayah masuk agama Islam, itu lebih baik bagimu dari apa? Dari onta merah, kata Nabi. Besar nilai orang yang bisa mengislamkan satu orang saja. Kalau setiap bapak ibu dapat satu-satu, lumayan. Ibu dapat satu, bapak dapat satu, itu banyak. Subhanallah. Maka nanti setelah belajar ini langsung gentayangan cari lawan, ya, praktek langsung, insya Allah, supaya pada masuk Islam. Amin. Baik, kita lanjutkan ini. Jadi pendiri agama Kristen siapa? Paulus. Paulus itu siapa? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, siapa itu Paulus? Bukan buku sejarah yang kita pakai untuk mengupas siapa itu Paulus, tapi ayat dalil yang kita pakai mengupas siapa itu Paulus harus pakai Injil itu sendiri yang menjadi referensi agama dia. Perlu saya tegaskan, Paulus itu Pak Bu, bukan murid Yesus, bukan sahabat, bukan pengikut, tapi Paulus itu musuhnya Yesus. Mari kita lihat. Kita coba kenalan dengan Paulus ini dengan membedah Injil sendiri. Azan. Pabrik dulu. Lanjut. Hah? Break dulu azan. Saya pikir kan bagus azan dulu. Ada yang azan, bisa lanjut. Bagaimana? Masuk waktu ini? Mau azan dulu atau lanjut aja? Azan dulu ya? Ya azan aja dulu. Kita hormati waktunya soalnya enak. Azan nanti baru. Mau langsung sholat atau mau lanjut? Sholat dulu ya? Ya, saya pikir dulu begitu. Karena ini panjang. Bagus. Gak enak kita nabrak waktu. Kalau saya sudah sholat tadi. Kami sudah sholat, jadi silakan Bapak Ibu azan, sholat dulu, kemudian nanti kita lanjutkan ini. Karena ini gak bisa sebentar. Ya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
dapat amal, dapat amal. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Astagfirullah. Mohon safnya lurus ke atas. Ibu safnya yang di depan dirapatkan dulu. Mohon cellphone-nya juga di-off-kan. Allah Akbar.
Allah. Sami Allah liman hamidah. Allah. 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 Allah Akbar. Allah. Sami Allah liman hamidah. Allah. 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 Allah Akbar. Allah. Sami Allah liman hamidah. Allah. 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 Allah Akbar. Allah. Sami Allah liman hamidah. Allah. 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 Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita lanjutkan tablik akbar untuk sore hari ini. Insya Allah kita akan selesai sampai jam 5:30 ya, sampai jam 5:30 insya Allah. Ustaz Bapak akan membersihkan ceramahnya, dan untuk membersihkan waktu kami persilakan Ustaz Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita lanjut sedikit Bapak Ibu ya, karena ini gantung. Saya persingkat sampai 5:30 paling lama, udah tulis tanya jawab ya. Baik, langsung saja kepada pendiri agama Kristen yaitu Paulus tadi. Siapa itu Paulus? Dia bukan murid, bukan sahabat, bukan pengikut Yesus, tapi Paulus itu musuhnya Yesus. Bagaimana sejarah pertaubatan Paulus yang tadinya dia memusuhi Yesus, kemudian mengaku menjadi pengikut Yesus dan menyandarkan agama Kristen kepada Yesus? Kita baca kisahnya di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 7. Dari sinilah kita mengenal siapa itu sosok Paulus. Paulus memberikan testimoni kesaksian dia bertaubat. Bunyinya begini: sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi ketika Paulus itu mau berangkat ke Damaskus, ke Damsyik, mau menangkap pengikut Yesus di sana yang sudah beriman, tiba-tiba di tengah jalan dia melihat cahaya dan mendengar suara. Lalu dia rebah ke tanah. Maka orang yang mendampingi dia dalam perjalanan tersebut, dikatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Pak, Bu, ini ada tinta warna merah nih. Saya kasih tulisan warna merah. Ini adalah sebagai catatan kita, ya. Tolong dilihat warna merah ini. Katanya teman-teman dia dalam perjalanan itu mendengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya? Itu mereka dengar, tapi tidak melihat seorang juga pun. Suara itu mereka dengar, tapi tidak melihat suara. Sekarang kita bandingkan dengan kesaksian dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 6 sampai 11. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah. Berapa orang rebah? Berapa orang jatuh ke tanah? Sendiri Paulus. Dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Sama gak dengan cerita tadi? Sama. Jawabnya apa? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia berkata kepadaku tidak mereka dengar. Sama gak dengan tadi ceritanya? Ini kebalikannya kan? Yang tadi mendengar tidak melihat, ini melihat tidak mendengar. Tadi berapa orang yang jatuh? Satu orang. Lihat Kisah Para Rasul pasal 26-nya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam kepala
kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah. Jadi 3 kali Paulus memberikan kesaksian dia dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Damsyik, dan inilah sejarah awalnya dia bisa menjadi pengikut Yesus. Ternyata 3 kali kesaksian ini 3-tiganya tidak akurat, betul? Kalau begitu, ini cerita dongeng, dikarang, rekayasa atau bukan? Ini rekayasa. Pasti Paulus tidak pernah mengalami ini. Bagaimana dalam satu kejadian bercerita 3 kali, 3-tiganya tidak sama? Berarti ini ada kebohongan dari Paulus. Inilah tokoh pendiri agama Kristen itu yang berbohong tadi. Kalau Bapak Ibu belajar kita ilmu hadis, kalau ada seorang perawi hadis saja berbohong, hadis apa namanya? Besar, hadis apa namanya? Hah? Nah, berbohong. Dia berbohong. Itu hadisnya maudhu. Tertolak sudah hadis ini. Lah ini Paulus 3 kali berbohong. Inilah sejarah awalnya cerita dia menjadi pengikut Yesus. Dan dari sinilah lahir agama Kristen itu. Maka pantaslah kemudian kalau kita bedah Alkitab yang merupakan karangan Paulus, terjadi perbedaan yang signifikan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus tentang Kristen. Mari kita lihat. Karena waktunya singkat, saya harus bersingkat. Lihat. Langsung aja ke poin. Perbedaan pokok-pokok ajaran Paulus dan pokok-pokok ajaran Yesus itu saling bertolak belakang. 1. Inti ajaran Paulus mengajarkan Kristen itu adalah untuk agama seluruh bangsa. Kedua, Paulus membatalkan hukum Taurat. Ketiga, Paulus mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Yang keempat, Paulus membatalkan hukum khitan. Yang kelima, Paulus mengajarkan adanya dosa warisan. Nanti saya jabarkan satu-satu. Bandingkan dengan ajaran Yesus. Yesus, ajaran yang dia bawa tidak boleh disebarluaskan kepada di luar Israel. Artinya agama yang dia bawa untuk hanya Bani Israel. Kedua, Yesus datang menggenapi hukum Taurat, tapi Paulus katanya membatalkan hukum Taurat. Yang ketiga, kalau Paulus mengajarkan Yesus Tuhan, Yesus mengajarkan ketauhidan Tuhan itu Esa. Yang keempat, kalau Paulus membatalkan hukum khitan, Yesus sendiri adalah melaksanakan khitan. Yang kelima, kalau Paulus mengajarkan adanya dosa warisan, justru Yesus menolak hukum, menolak dosa warisan. Bagaimana agama Kristen disandarkan kepada Yesus, sedangkan ajaran-ajaran Yesus tidak satu pun dipraktikkan oleh orang Kristen? Ini adalah menjadi soal. Mari kita jabarkan. Yang pertama, tadi Paulus mengajarkan Kristen untuk seluruh dunia, betul? Itu termaktub dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini ayat adalah perintah untuk melakukan internasionalisasi agama Kristen. Bahkan yang perlu dikristenkan bukan hanya manusia, termasuk hewan-hewan semuanya harus dikristenkan. Ayatnya dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk harus mendengarkan berita Injil. Makanya kalau Bapak Ibu di rumah ada yang melihara kucing, tolong diawasi kucing itu. Jangan sampai kucing Bapak Ibu nanti dikristenkan sama orang Kristen. Sebab ini adalah ayat perintah untuk mengkristenkan semua makhluk. Bandingkan dengan ajaran Yesus. Lihat versi Al-Quran.
Yesus ajarannya untuk seluruh umat manusia? Tidak. Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila bani Israel. Sepotongannya, Nabi Isa itu siapa? Sebagai rasul kepada siapa? Kepada Bani Israel. Dia hanya ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel saja. Itu versi Al-Quran. Sekarang versi Injil, sama enggak? Di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Injil Matius pasal 54, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sama nggak dengan isi Al-Quran tadi? Sama nggak ini? Sama. Berarti Yesus hanya untuk Bani Israel. Tidak boleh pergi ke bangsa lain, ke kota lain. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya ini agama Yesus adalah agama lokal saja, bukan agama internasional. Sama nggak dengan Quran tadi? Sama. Yang beda dengan mana? Dengan si Paul tadi beda. Kalau dengan ini sama. Oke, 1, 2. Paulus membatalkan hukum Taurat. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi Paulus mengatakan semakin banyak kemaksiatan, semakin banyak dosa di dunia ini, semakin bertambah rahmat Tuhan. Makanya mereka bikin diskotik, bikin bar, bikin macam-macam. Di situ banyak rahmat Tuhan, kata Paulus. Ini kan kekacauan yang luar biasa. Sedangkan menurut Yesus, persingkat ini, dia Al-Quran. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiiun. Dan aku datang kepadamu membenarkan hukum Taurat yang datang sebelumku. Siapa ini? Nabi Isa bukan? Nabi Isa. Oke. Lihat Injil. Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Kata Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus datang, tidak ada membatalkan hukum Taurat. Bertolak belakang dengan Paulus tadi. 2. Yang ketiga, Paulus mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Lihat dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di sini Yesus Tuhan kan? Tuhan. Ayat 2. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan kan? Tuhan. Filipi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kata siapa ini? Paulus. Ini semua adalah surat-surat kiriman Paulus kepada murid-muridnya di Roma. Dan ini adalah cerita kisah para rasul, ada kisah dia sendiri, kemudian Filipi, surat kirimannya kepada jemaat di Filipi. Itu semua menyatakan Yesus Tuhan. Bandingkan dengan ajaran Yesus dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 19. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersuara jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang itu, datang kepadanya dan bertanya. Jadi ada orang Israel tanya sama Yesus, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus Tuhan kan? Siapa Tuhannya Yesus? Allah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Ini pernyataan Yesus. Maka ketika Nabi Isa di langit, Paulus mempertuhankan dia di bumi, Allah ajak dialog Nabi Isa. Yang dialog itu dalam dimensi ruh. Dialog Allah dengan Nabi Isa diabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 116. Allah tanya Nabi Isa, wa idza qala Allah ya Isa bin Maryam, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Isa kata Allah, itu di dunia sekarang lagi rame-rame mempertuhankan kamu. Dulu waktu di dunia, pernah enggak kamu mengatakan kepada umatmu bahwa kau adalah Tuhan, ibumu adalah Tuhan? Pernah enggak kamu ngaku seperti itu? Ditanya Allah. Dalam dimensi ruh itu dialog. Qala, kata Nabi Isa, Subhanak, maha suci kali Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak pantas mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakan. Aku tidak pernah mengatakan aku Tuhan. Lagian in kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau dulu waktu di dunia saya pernah mengaku Tuhan, faqad alimta, pasti kau tahu. Kenapa? A'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada pada dirimu dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka antal allamul ghuyub. Engkau mengetahui apa yang gaib-gaib. Kalau begitu, apa yang kau sampaikan kepada umatmu? Ma qultu lahum illa ma amartani bih an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Tidak ada yang kau sampaikan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Sama enggak dengan ini? Sama. Tidak. Sekarang pertanyaannya, orang Kristen mempertuhankan Yesus atau tidak? Ya. Konsep siapa yang dipakai? Konsep Yesus atau Paulus? Paulus. Yang keempat, Paulus membatalkan hukum kita. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kita. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi penciptaan baru itulah yang ada artinya. Dia larang orang bersunat. Padahal hukum kita itu di dalam perjanjian lama itu sadis. Coba lihat. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, kau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerak kulit hatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerak kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia telah mengingkari perjanjianku. Ini keras apa? Ini keras. Tidak disunat diapain? Dibunuh. Makanya semua nabi keturunan Ibrahim itu disunat. Lihat, Yesus dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21, berumur 8 hari ia disunat dan diberi nama Yesus. Orang Kristen sunat enggak? Enggak. Lihat, yang terakhir yang kelima, Paulus mengajarkan dosa warisan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang itu telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini. Jadi menurut ajaran Paulus, manusia itu mendapatkan warisan dosa dari Adam turun-temurun. Setiap lahir dapat dosa. Dan dosa itu tidak bisa ditebus dengan taubat, kecuali harus dengan penyaliban Yesus. Jadi yang menjadi garansi itu adalah penyaliban Yesus. Itulah yang bisa menebus dosa umat manusia. Padahal Nabi Isa yang disadarkan Kristen kepada beliau tidak pernah mengajarkan dosa warisan itu. Lihat, dalam Injil Matius pasal 16 ayat 27 dikatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya,
diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dia membalas menurut perbuatannya. Kalau bahasa Al-Quran apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, perbuatan baikmu kembali kepada dirimu. Kalau kau berbuat jahat, perbuatan jahatmu juga kembali kepada dirimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus hukum mati karena dosanya sendiri-sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap manusia bertanggung jawab terhadap dosanya masing-masing. Ini sama dengan ajaran Al-Quran. Kesimpulannya, dari perbedaan antara ajaran Paulus dan Yesus ini, orang Kristen berada di pihak mana? Apakah mereka mengikuti ajaran Yesus atau Paulus? Mereka sebenarnya adalah pengikut Paulus. Maka kelirulah kalau agama Kristen itu disandarkan kepada Yesus. Tapi yang benar, agama Kristen harus disandarkan kepada Paulus. Dan inilah karya Paulus melahirkan kitab suci baru namanya Alkitab atau Bible. Bible ini walaupun di dalamnya ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, tapi ini adalah kitab karangan Paulus sendiri yang bukan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena dia banyak menyadur dari ayat-ayat yang terdahulu, karena dia orang pintar, diambil dari Taurat, diambil dari Zabur, diambil dari Injil, dimasukkan di sini, diaduk sama dia dengan pemikiran dia sendiri, akhirnya saling kontradiksi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, tanpa dia sadari. Maka dengan mudah kita menaklukkan iman orang Kristen kalau kita sudah menggunakan dalil-dalil yang seperti ini. Ini saja Bapak Ibu, sudah 4:30. Maaf, saya speednya terpaksa saya percepat karena waktunya singkat. Jadi hanya ada waktu tinggal 5 menit lagi untuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Satu dari Bapak, satu dari Ibu. Silakan. Baik, Bapak-bapak, Ibu yang mau bertanya, satu dari Ibu dan satu dari Bapak. Ya, silakan. Hello. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Namanya? Nama saya Sri Rashida. Ibu Rashida. Saya ingin bertanya, karena saya dibesarkan di sekolah Kristen, secara Islam, orang tua saya ingin saya mempelajari seluruh agama, mengambil perbedaan antara agama Islam dan yang lain. Jadi untuk memberitahukan kepada agama yang non-Islam bahwa Islam itu adalah baik. Tetapi yang saya pertanyakan adalah kenapa manusia dikatakan domba-domba, sedangkan di dalam Islam kita tidak mengatakan domba-domba. Itu hanya itu saja saya tanya. Iya. Iya. Pertanyaan Ibu, kenapa dikatakan domba? Tentu yang bisa menjawab Paulus. Nah, Paulus yang mengatakan itu. Jadi ya mungkin dikatakan domba itu kan sepadan dengan binatang ya. Barangkali karena mereka belum mengenal kebenaran di masa itu, sehingga disamakanlah manusia itu seperti hewan yang masih gelap, tidak mengenal kebenaran. Mungkin begitu. Tapi itu prasangka saja. Yang berhak menjawab itu adalah dia yang tulis Alkitab ini, gitu kan? Ya. Jadi anggap domba gitu kan? Iya, mungkin. Kalau memang Al-Quran ini mengatakan apa? Walaqad dzarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi di Islam juga diajarkan seperti itu. Jadi sebagian besar penduduk neraka jahanam itu dari manusia dan jin. Manusia yang bagaimana? Yang punya hati, tapi hatinya tidak peka terhadap ayat-ayat Allah, punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, punya telinga tidak mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Dan ada juga bahasa yang seperti itu. Mereka taubahnya seperti domba, taubahnya seperti hewan, taubahnya seperti binatang. Balhum adal,
bahkan lebih puas lagi daripada binatang itu. Jadi boleh jadi itu adalah sinonim bagi orang yang tidak beriman. Jadi dapat seperti binatang saja begitu. Memang bahasa kasar. Ya, begitu Bu Rasida. Ada lagi Bu? Sudah. Gimana Bu? Sekarang sudah kita nampak kalau bisa membuka-buka pakaian dan segala macam berbuat maksiat dan ada Iya, betul. Iya Bu, makasih. Ya. Oke, untuk yang kedua, mohon maaf ini bapak-bapak dulu. Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Iskandar. Ya, betul. Ya, simpel Ustaz. Kebanyakan para tokoh muslim dunia berharap Indonesia lah yang akan memimpin Islam ke depan. Ya, terbalik dengan kekhawatiran Ustaz itu. Mohon diberikan alasan Ustaz. Terima kasih. Iya, Pak Vero, terima kasih. Betul. Ketika melihat populasi jumlah penduduk Muslim di Indonesia itu besar, sangat besar harapan dunia Islam terhadap Islam itulah yang jadi pelopor kebangkitan Islam di dunia. Besar harapan. Maka harapan ini dengan cepat dibaca oleh musuh-musuh Islam. Cepat dibaca. Karena orang Timur Tengah mengelu-elukan Indonesia, maka dibaca dengan cepat. Bagaimana umat Islam di Indonesia itu porak-porandan. Maka negara-negara Barat menjelontorkan dana besar-besaran untuk dibagikan beasiswa kepada orang-orang yang belajar agama Islam supaya dikirim ke Barat. Berapa ribu orang yang per tahun yang ada di McGill, Kanada, Montreal. Berapa banyak orang yang ada di negara-negara Barat, di Australia, di Amerika, di tempat yang lain, yang mereka disuruh belajar agama Islam kepada mereka. Tujuannya apa? Untuk menghambat program harapan-harapan Islam itu nanti memimpin ke depan kebangkitan Islam. Tentu tidak mungkin orang-orang di luar kita membiarkan ini merajalela. Sebab dari dulu ustaz-ustaz selalu menyampaikan yang namanya as-sahwa al-islamiyah, kebangkitan Islam. Dan banyak ustaz bahkan ulama-ulama berharap Indonesia yang jadi pelopornya. Maka dengan segala macam cara dilakukan. Maka Indonesia hari ini Bapak Ibu tempat yang paling subur penyebaran aliran-aliran sesat. Masuk Syiah, masuk liberal, masuk Gavatar. Apa itu Gavatar? Gerakan Pelajar Nusantara. Nah itu pimpinannya Al-Qiyadah Al-Islamiyah itu namanya Ahmad Musodik, Gavatar. Dan hari ini pendukung Gavatar itu mayoritas di Indonesia. Bu, Pak, 90% pengikut umat Islam Indonesia, 90% itu adalah pengikut Gavatar. 90% pengikut Gavatar. Gavatar yang termasuk gerakan apa-apa entar. Ya, gerakan apa-apa entar. Disuruh sholat entar, disuruh ngaji entar, disuruh sedekah entar, disuruh zakat entar. Gavatar itu juga aliran sesat. Jadi itu adalah tinggal harapan saja. Apalagi sekarang ini, mohon maaf, dukungan penguasa terhadap gerakan-gerakan yang melemahkan Islam ini kuat sekali. Kuat sekali. Saya tahu, saya orang lapangan, tahu saya. Pemimpin kita sekarang gak berpihak kepada Islam. Ada di di luar sana orang-orang soleh ya pengen baik, ganti
pejabat yang bersangkutan. Jangan lagi berbohong yang kuat. Ini kita lihat sekarang ini, liberal itu di atas angin. Dapat dukungan. Termasuk juga program Islam Nusantara itu. Wacana-wacana mereka. Pokoknya sekarang ini, wacananya apa? Semua yang berbau-bau Arab singkirkan. Singkirkan. Kita tidak perlu belajar Al-Quran dari bahasa Arabnya, cukup terjemahannya saja. Karena substansi Al-Quran adalah dari petunjuk. Kalau petunjuk kita baca ayatnya, tidak tahu artinya buat apa? Dicuci otaknya seperti itu. Kita tonjolkan Islam Nusantara. Islam bukan Arab. Kita juga punya budaya sendiri. Makanya nanti kalau mati katanya, jangan pakai kain kapan putih, pakai baju batik. Pakai batik kalau mati. Itu ciri Islam Nusantara. Na'udzubillah min. Jadi ini peta dakwah kita di Indonesia. Karena saya keliling Pak dari Aceh sampai Papua. Saya baca peta itu semuanya. Dan ini tidak bisa kita anggap enteng. Dan kekuatan itu memang luar biasa. Untuk menghambat apa? Menghambat yang dibilang Pak Vero tadi. Bagaimana kebangkitan Islam itu dipelopori oleh Indonesia. Tidak mungkin dibiarkan itu merajalela. Makanya retorika politik juga di sini kita dengar bermacam-macam karena dihambat. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya apapun upaya mengangkat orang terhadap Islam ini akan gagal. Tinggal berpulang kepada kita. Saya kesal lagi, bagaimana sandaran vertikal kita kepada Allah Pak? Bagaimana sandaran kita kepada Allah? Yakin kita dengan Allah. Jangan sampai Pak komunikasi kita dengan Allah putus. Ibarat kabel jangan sampai putus kabelnya itu. Karena kalau kabelnya putus, arus masuk nggak masuk arus itu. Nah, jangan putus kabel itu dengan Allah. Sekarang banyak orang Islam yang ada di dunia saja. Ya. Jadi kita ini Pak Bu, rata-rata masyarakat kita di Indonesia sudah butuhnya. Bagaimana kita bicara tentang kita? Bayangin aja, cari seorang pemimpin saja susahnya minta ampun. 200 juta penduduk Muslim Indonesia. Di DKI coba, DKI itu berapa? 30 juta. Cari satu orang saja susahnya minta ampun. Kenapa? Karena begitulah pemikiran masyarakat kita dirusak sedemikian rupa. Opini yang dibangun, kalau orang Islam itu korup, tapi kalau orang kafir itu jujur. Itu yang terbangun hari ini. Dan kita jangan pernah tertipu dengan media Pak. Jangan pernah tertipu. Karena di Indonesia tidak ada keadilan. Contoh, kalau ada gubernur yang beragama Islam terindikasi korupsi, dengan cepat KPK menangani. Tapi kalau ada orang di luar Islam terindikasi korupsi, didiamin aja sampai sekarang. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan ini benar atau salah? Tidak berlaku adil, betul? Nah, ini kita jangan tertipu dengan media. Saya kemarin dapat kiriman WhatsApp dari Indonesia. Dibilang apa? Semua produk-produk di Indonesia sudah made in China. Baju made in China. Peci made in China. Alat rumah tangga made in China. Handphone made in China. Mobil made in China. Masa gubernur juga made in China katanya? Ya? Masa juga made in China? Yang benar aja katanya. Saya simpan ini sini WhatsApp-nya. Bahkan ada lagi susulan yang kedua, bagus lagi kelimanya. Saya Muslim, saya mendukung Ahok jadi gubernur katanya. Tapi di Cina ya katanya. Jadi orang Indonesia kreatif banget. Jadi Pak Vero, harapan dia ada harapan, tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Nah ini bagaimana tugas kita? Maka harus bersatu umat Islam ini. Kita harus bangun kekuatan bersama. Tidak bisa kita membangun Islam dengan pribadi-pribadi. Harus dengan kebersamaan. Kita jaga ukhuwah Islamnya kita. Di mana saja. Saya kan sedih seperti di Nuek aja kita sedikit berantem. Kok orang Islam ini suka berantem aja gitu kan? Bagaimana kita bicara kebangkitan kalau kita sudah tidak bersatu? Ya, mungkin itu cukup? Cukup lah ya? Hah? Ya ibu ini penasaran, boleh terakhir Bu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yulia. Ini kembali kepada ajarannya Paulus dan Yesus. Kita mengenal bahwa ada ahli kitab, bahwa orang laki-laki Islam boleh menikah dengan ahli kitab, atau kita yang Islam boleh memakan sembelihannya ahli kitab. Ya. Terus di mana kita dapat ahli kitab di sini? Kalau dilihat dari Paulus, apa itu masih bisa dikatakan ahli kitab? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5, laki-laki muslim boleh menikahi wanita yang baik-baik dari ahli kitab. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menafsirkan ahli kitab dalam ayat itu adalah kepada keturunan Bani Israel. Jadi ahli kitab itu adalah benar-benar asli Bani Israel. Itu yang boleh dinikahi, bukan Bani Jawa, bukan Bani Batak, bukan Bani Ambon, bukan Bani Manado. Jadi kalau laki-laki pengen dapat ahli kitab, pergi ke Israel, cari di sana satu orang, masukkan Islam. Itu kalau menurut Abdullah bin Umar, itu yang ahli kitab yang boleh dinikahi. Tapi itu laki-laki saja. Makanan orang-orang ahli kitab itu halal, betul. Karena coba ibu lihat orang Jewish, lebih bersih, lebih steril makanan dari kita. Orang Jewish itu lebih steril dari kita makanannya. Dia tidak makan babi, bahkan yang bersih pun tidak makan sama dia. Jadi ibu jangan usah ragu, makan di restoran orang Jewish itu lebih steril daripada makan di restoran orang musyrik yang lain. Kenapa? Kalau dia masih Bani Israel itu halal. Tapi tidak boleh sebaliknya. Wanita muslimah haram dinikahkan dengan laki-laki mana saja, baik itu Bani Israel maupun laki-laki dari sukunya haram. Berdasarkan keterangan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tanqihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunqihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Alasannya apa? Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Janganlah laki-laki muslim menikahi wanita musyrikah sampai dia mukminah, masuk Islam, beriman. Bagaimanapun kata Allah, wanita budak, jelek, miskin, tapi beriman lebih baik daripada wanita musyrikah yang kaya cantik. Sebaliknya, jangan wanita muslimah dinikahkan dengan laki-laki musyrik hatta yu'minu, sampai si laki-laki itu masuk Islam. Bagaimanapun kata Allah, laki-laki yang budak, miskin, kere, bodoh, jelek, tapi beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik yang kaya, keturunan ningrat, ganteng, dan sebagainya. Alasannya apa? Ulaika yad'una ilan nar, karena mereka orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini hanya akan menjerumuskan kamu, mengajak kamu ke neraka jahanam. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Sedangkan Allah mengajak kamu ke mana? Ke surga dan ampunannya. Jadi saya lebih berpihak, lebih thiqah terhadap pendapat Abdullah bin Umar tadi, bolehnya laki-laki menikahi wanita ahli kitab dari Bani Israel. Kalau Bani Ambon, Bani Batak saya nggak percaya. Ya, nah itu jelas Bu ya. Cukup sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kita lanjutkan ke depan lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada siang hari ini. Insya Allah kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa dilanjutkan hari Selasa malam. Hari Selasa malam di kediaman Bapak Sutomo, Pak Sutomo. Ya? Selasa malam, kalau Senin malam di sini. Senin malam di sini dengan Ustaz Ahmad Muhajir. Tapi Selasa malam insya Allah kita bersama dua Ustaz akan membahas masalah lain di kediaman Bapak Sutomo hari Selasa malam, dan hari Rabu malam di kediaman Bapak Syafrin di Virginia. Insya Allah semua diundang. Kalau mau hadir silakan. Ada yang mau ditanyakan silakan di hari-hari tersebut. Dan makanannya potluck. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami ya silakan menuju ke bawah untuk makan malam. Kami selaku panitia dan amir atas acara ini mengucapkan banyak mohon maaf. Makasih banyak saya bahagia. Wabillahi 50 tahun saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mikir 55 tahun saya memikirkan domba-domba itu. Subhanallah. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Ya usia saya 70 hari ini. Masya Allah. Dari mana, Bunda? Kamu dari mana? Sumatera Barat. Makanannya di bawah, tolong tempat sampahnya dipisah. Yang recycle sama yang sampah. Udah lama ya? Yang recycle yang hijau pakai plastik, Jadi sebelum seperti botol minuman. Oh, subhanallah. Kalau yang sampah selain itu berarti masuk sampah. masalahnya Mohon kerjasamanya Bapak-Bapak Ibu. lagi Terima habis kasih. bayangan